Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik ya, kawan-kawan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama Joko Arek. Baik, sekarang ini saya lagi membahas tentang maraknya pengobatan santet, guys. Pengobatan santet, pengobatan yang sangat doable sa Indonesia ini. Ini bener-bener doable beneran ini. Yang saya tanya begini loh. Anda bisa melihat, bisa mengetahui kalau itu kena santet dari mana. Orang itu sakit kena ilmu santet dari mana. Kok Anda bisa memvonis orang itu kena santet? Ya. Yang kedua, Anda bisa menemukan buul-buul, bisa membuktikan barang-barang keluar sejenis keris, terus batu-batu kecil, dan di rumah ada sebuah bungkus-bungkusan, terus keris. Anda bisa menemukan itu. Berarti Anda bisa menemukan dukunnya, di mana dukunnya dan siapa namanya. Seharusnya bisa. Nah, kalau sudah bisa menemukan, tunjukkan tuh, nih tukang santetnya. Nah, ini yang nyuruh. Coba tunjukkan. Jangan orang kena sakit dipermainkan kayak begitu. Itu kalau orang pengalaman udah tahu semua permainan trik-trik debus kayak begitu udah banyak yang tahu gitu loh. Sekarang masyarakat udah pada pinter, udah pada tahu. Mana trik-trik debus begitu mah jangan dipakai lagi gitu. Percuma ujung-ujungnya ntar kamu dibikin malu. Kalau nggak pengobatan kena santet, grebek dukun santet. Setiap malam grebek dukun santet. Dapat melulu dukunnya itu. Pasti dukunnya kalah. Nggak mungkin dukunnya menang gitu, nggak mungkin. Pasti dukunnya kalah. Tapi herannya, semakin sehari setiap malam digrebek, itu dukun santetnya itu nggak habis-habis sebenarnya. Semakin hari semakin nambah. Kalau dibilang settingan marah dia. Nih saya udah mengantongin satu dukun yang pernah pernah di apa itu? Dibuat trik permainan dukun gitu ya. Ada sama saya. Tapi saya biarin aja dulu. Suatu saat ada yang komplain baru saya tunjukkan. Kalau nggak ngobatin orang kena santet, pasti ngrebek dukun santet. Nggak mungkin dukunnya kalah, nggak mungkin. Dukunnya menang nggak mungkin, pasti kalah gitu. Di samping itu setiap hari ngrebek dukun santet, tapi dukun santet itu nggak habis-habis lihatnya. Semakin hari digrebek, semakin hari malah menambah dukun santet itu. Apa iya di Indonesia itu isinya dukun santet semua? Itu kan sama aja kamu malu-maluin daerah kamu sendiri. Ya, katanya Indonesia itu terkenal dukun santet. Orang ya nggak tahu kan begitu. Padahal itu hanya trik-trik kamu sendiri gitu loh. Permainan-permainan kamu sendiri. Tapi kalau dibilang rekayasa nggak mau. Dulu udah pernah saya bongkar itu Samsudin itu pengobatan pakai kelapa, pakai telur. Sekarang mau bikin ulah lagi tuh, pakai trik-trik lagi. Itu udah basi trik-trik begitu, udah permainan saya semua itu. Ya, bilang aja hiburan atau apa kayak gitu. Kalau mau ngasih sugesti nggak begitu caranya. Orang di Indonesia itu semakin lama akan semakin berpikir,
udah pada pinter. Tadi saya lagi di jalan itu, di SMS orang itu ketemu kawan tuh, gua lihat bang nih, apa itu videonya nih, lagi obatin orang kena santet atau apa nggak tahu lah, karena saya nontonnya belum selesai ya, karena masih lab. Itu kalau Anda bisa menemukan bungkusan-bungkusan di depan rumah yang kau tunjukkan kepada publik itu, seharusnya Anda bisa melihat siapa pengirimnya, siapa dukunnya. Coba tunjukkan dukunnya, pengirimnya gitu. Tunjukkan. Tapi jangan pakai acting-acting lagi, pakai setting-setting, ntar kamu ngobatin dukun-dukun yang kena santet dari dukun gitu, ntar muridmu sendiri yang ini triknya. Heran saya, semakin hari setiap orang kepalanya sakit bilang kena santet, perutnya sakit kena santet, ntar dia nggak punya duit kena santet, ntar ada lamanya belum makan kena santet gitu, ntar apa dikit semua santet, orang mencret aja bilang santet ya. Ngomong kena santet tapi nggak bisa menunjukkan dukunnya atau penyuruhnya, hanya buul-buul yang kau tanam sebelumnya itu. Karena trik-trik begitu mah gampang, hanya naruh-naruh doang gitu. Kalau punya tim 5 atau 6 ya bisa naruh barang-barang begitu. Soalnya di logika aja, namanya gaib itu tidak bisa berwujud bang ya, tidak bisa berwujud bentuk, nggak bisa. Semua itu dari gaib kembali lagi ke gaib. Gaib itu nggak bisa kelihatan kayak Allah. Allah ya gaib. Jadi nggak ada bisa mewujudkan barang, itu tidak ada. Katanya dari pondok pesantren, tapi otaknya di lutut atau di mana otaknya. Orang itu sebenarnya kalau mau bikin sensasi itu dipikir dulu. Kalau saya publikasikan di YouTube ini, gimana ntar kalau ada benar-benar orang itu ahlinya spiritual gimana nih, harusnya kan mikir begitu. Video-video itu kalau ditonton orang santri-santri jalanan apa nggak malu itu. Padahal santri-santri jalanan itu pakarnya ilmu debus kayak begitu, ilmu sulap gitu, tahu semua. Jawa Timur, Blitar, Kediri itu banyak itu santri-santri jalanan. Namanya doang ya, namanya santri jalanan gitu namanya. Nah, mungkin dia dulu pondoknya di mana, tapi kan itu perkumpulan. Coba kalau Anda bisa menemukan bungkusannya, kerisnya, coba sekali-kali tunjukkanlah dukunnya. Anda bisa menunjukkan keris, bisa memvonis itu si anak santet, anak guna-guna. Nah, sekarang kamu bisa menunjukkan bungkusan buulnya di sini-sini. Sekarang tunjukkan dukunnya di mana. Seharusnya kamu bisa menunjukkan dukunnya si ayah nyuruh. Ngikutin mediumisasi. Mediumisasi itu bisa dibongkar itu. Permainan mediumisasi itu. Coba mediumisasi yang punya rumah, nggak bakal bisa. Mediumisasi yang punya rumah, mediumisasi bahasanya Indonesia. Saya lagi ke sana, saya disuruh. Mana ada setan bahasa Indonesia ini? Mediumisasi tingkatnya ada 3 guys ya.
Satu nempel, satu kesurupan, yang satu silat gaib. Itu yang nempel gitu ibaratnya orang lindur gitu. Belum tentu dia jin yang nempel dari mana, itu belum tentu. Kadang-kadang jin yang ada di badan dia sendiri itu yang beraksi. Karena dia sudah mendengar pembincang-bincangnya sebelum berangkat, ya kata-katanya itu aja. Coba mediator dari yang lain, nggak bisa. Lagi yang jadi mediator gitu ya, 1 tahun gitu ya, 1 tahun lah. Setiap malam jadi mediator. 1 tahun Anda udah ngeblank kepala Anda. Gila kamu ntar. Karena apa? Proses di pikiran itu memutar dia. Lama-lama bisa gila. Yang sering dipakai mediator, orangnya itu melulu. Setahun lah. Itu udah ngeblank. Kenapa? Dia portalnya kebuka dia. Portalnya kebuka, jadi kalau di tempat angker, di tempat yang ganas ya sering kemasukan, sering nempel juga. Karena istilahnya kayak rumah lah, pintunya itu kebuka ngablang-ngablang gitu. Jadi siapa aja masuk boleh gitu. Itu bahaya juga itu. Nah, saya ngomong begitu demi kebaikan kamu semuanya, demi kebaikan masyarakat semuanya. Jadi masyarakat biar paham mana yang spiritual, mana yang spiritual abal-abal ya. Kalau asli spiritual nggak mau dia nunjukin apa buul-buul, terus barang-barang yang keluar dari badan itu. Nggak ada soalnya begitu. Namanya sakit itu cuma merasakan, rasa, hanya merasakan. Ibarat contohnya tangan nih. Tanganku rasanya sakit. Sakitnya kayak tusuk-tusuk. Tapi nggak mungkin jarum itu di dalam nusuk-nusuk, nggak mungkin. Hanya merasakan, rasa, hanya merosok. Jadi cuma, iya saya cuma merosokan tangan ini sakit. Kayak ditusuk-tusuk, bukannya jarum itu masuk. Di dalam ditusuk-tusuk, bukan. Itu kan trik-triknya film Mak Lampir kalau tiru itu. Sering-sering nonton Mak Lampir dari ikut-ikutan. Makanya lama-lama saya benci juga lama-lama ini. Kemarin udah dibaik-baikin, sekarang bikin ulah lagi, Mak. Ada yang komen di WA saya itu ngancem-ngancem. Kalau ngancem aja datanglah. Kalau datang ke tempat saya itu hati-hati ya. Rumah saya soalnya di tengah hutan. Tengah hutan nggak ada tangganya. Jadi harus hati-hati. Harus serep juga yang disuruh itu. Jangan sampai sini ntar dicaplok macan harimau. Harimau lawu makan kamu ntar baru tahu rasa. Hidup saya di hutan. Orang dikomplain sana sini situ, dicaci maki sana sini, nggak direspon. Bikinlah video untuk gimana gitu, biar kelar urusannya atau gimana gitu. Bukan hanya mikirkan adsen melulu. Udah kawin berapa kali Bang Udin? Nikah melulu kerjanya. Tapi kalau bisa membiayain sih nggak masalah ya. Nggak masalah itu. Orang bikin konten bukannya dipikir kedua kali. Kayak begitu dimasukin. Buul-buul santet, keris, tetek bengek. Nah, keris itu udah dibikin manusia. Nggak ada setan itu gondelin keris, itu nggak ada. Coba cari itu dukunnya itu. Lo bisa nunjukin buul, bisa nunjukin pusaka yang katanya santet itu. Coba tunjukin dukunnya di mana, penyuruhnya di mana, coba. Bisa nggak? Tuh saran saya tuh mediator tuh ganti tuh. Lama-lama ngeblank gila dia. Asyang tuh.
Mediator itu bahaya. Portalnya udah ngablak-ngablak begitu, lama-lama ngeblank, gila siapa yang tanggung jawab? Saya bisa ngomong begini karena saya lama praktek-praktek begitu, tahu semua. Bahkan yang masuk itu siapa saya tahu. Mediator kalau setiap datang suaranya sama semuanya, itu jin yang ada di badan itu udah tertanam di dalam mediator itu. Jadi pas ngundang si A ya bahasanya begitu, ngundang si B ya bahasanya begitu. Karena dia udah nempel di situ di badan situ. Bukan jin yang dari luar, bukan. Saya paham begitu, Mas. Oke ya, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.